pertanyaan selanjutnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidi dari Jambi mau bertanya Buya. Semoga Buya dan santri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini ada tokoh dunia atau kepala negara yang menghina Islam atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, apakah kita harus boikot produk-produknya yang ada di Indonesia? Misalnya makanan, transport, jasa keuangan yang berprinsip syariah yang berasal dari negara itu, yaitu negara Perancis. Apakah boleh kita tetap menggunakan produk mereka Buya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Yang pertama adalah di saat kita pertama kali mendengar ada orang merendahkan baginda Nabi itu, jangan berteriak dulu. Akan tapi rasakan kita itu tersinggung enggak hati kita? Sedih enggak hati kita? Teriakan bisa saja bohong dan palsu. Kalau hati kita biar diam saja, tenang saja, khawatir nggak punya cinta ke Rasulullah. Harus ada dong. Cemburu Nabi direndahkan, Nabi dicaci misalnya. Ini yang harus kita koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu menyuarakan hanya karena kelompok kita itu sudah dilabeli kelompok pecinta Nabi. Kalau waktu dengar Nabi dia marah. Tapi marahnya bukan dari hati, marahnya action. Ya, kita tidak perlu munafik begitu. Kita perlu dari hati dulu pertama. Kalau sudah pembelaan kepada Nabi dari hati ini, tidak usah nunggu Presiden Perancis. Di kiri kanan kita kalau ada orang merendahkan Nabi, kita harus marah. Dan marahnya sesungguhnya bukan marah dibuat-buat. Kita perlu itu loh, marah. Ghadab lillah itu karena sesungguhnya. Merendahkan Nabi, lihat. Ini, kemudian apa? Ya, dengan bermacam cara. Kalau gitu anak kita jewer. Kalau santri kita hukum dan sebagainya. Itu harus. Artinya, pertama di hati kita dululah. Kita perlu jujur dengan ini bulan Maulid, bulan baginda Nabi. Kita perlu jujur hati kita dengan Rasulullah. Kita bukan action. Kita bukan pengen dilihat orang sebagai pecinta Nabi. Tapi kita ingin dilihat Allah dan Rasulnya. Apa yang Anda lakukan untuk Rasulullah? Harta Anda untuk apa? Untuk Rasulullah atau bukan? Jangan hanya kita pandai berteriak membela Nabi, tapi hati kita tidak dengan Nabi. Yang sudah, kemudian di sisi lain, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang menyuarakan pembelaan kepada Nabi. Hati-hati. Kadang-kadang mengatakan, kita koreksi semuanya. Kalau ada orang menyuarakan, kalau dia ingin membela Nabi, alhamdulillah. Membela Nabi, kita perlu membela Nabi. Nabi memang tidak perlu dibela, tapi kita membela Nabi, karena itu adalah buah daripada cinta di dalam hati kita. Jangan ada lagi yang berkata, Nabi nggak perlu dibela, yang membela Allah. Jangan ngomong gitu. Nabi, kita membela Nabi itu karena kita, karena cinta di hati kita. Itu sudah normal hal yang semacam itu. Wajar sekali. Dan justru tidak wajar mengaku cinta tidak membela. Yang membela kita kan Allah semuanya. Kan kita miliknya Allah. Nanti ibunya dipukuli. Allah yang membela. Nah, kurang ajar ya. Kita perlu membela karena kita ingin selamat di hadapan Allah. Kita ingin disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian jika kita menemukan tokoh-tokoh semacam ini. Sebenarnya ini adalah pelajaran buat semuanya. Siapa yang peduli kepada Islam? Negara yang katanya punya menjaga hak asasi manusia. Ini ada orang melukai hati kaum muslimin. Kalau tidak dihukum berarti mereka sudah enggak. Polisi dunia misalnya. Polisi dunia seharusnya yang memberikan hukuman kepada presiden semacam ini. Kalau memang betul presiden ini merendahkan Nabi, kita perlu seperti apa konteksnya kayak apa. Jika ada seorang presiden merendahkan Nabi, jika benar itu maka polisi dunia seharusnya. Karena Pak menyakiti manusia. Miliaran manusia disakiti kok. Coba apakah kita bisa berharap dari polisi dunia? Kalau tidak bisa berharap, lalu apa yang bisa kita lakukan? Memberikan hukuman. Kalau bisa kita jewer, dekat kita jewer, kita sentil, kita rotan. Tapi nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Sudahlah biar rakyatnya saja menghujat dia, biar rakyatnya menghukum dia dengan cara, ini sebagian ulama mengatakan boikot. Karena kalau diboikot nanti rakyat akan mengalami satu perubahan ekonomi, nanti yang disalahkan itu biar dia tobat, biar ke depan kalau ada presiden tidak begitu lagi. Sah, itu hukuman. Karena kita tidak bisa jewer dia kok. Kalau seandainya ada cara menghukum selain nggak usah diboikot karena memang diboikot kan urusannya ada dengan rakyat yang tidak bersalah, bahkan produk Islam dan sebagainya. Bagaimana dengan ini semua? Tujuannya bukan itu, tujuannya agar rakyat ini bisa memberikan hukuman moral kepada pemimpinnya yang salah. Setelah itu biar tobat dia, paling nggak minta maaf. Nah kita nggak punya jalan kok, ya jalannya ya itu, maka boikot itu sah. Tujuannya adalah agar rakyat itu nanti mengarahnya ke sana.
Dan itu telah terjadi dulu di Denmark sebaliknya. Berapa kerugian Denmark? Kemudian di mana sebelumnya ada. Jadi boykot itu adalah sah karena tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman kepada presiden tersebut. Yang menghukum adalah rakyatnya. Rakyatnya kan terjadi ekonominya berubah dan sebagainya gara-gara ini, seperti itu. Dan seharusnya memang tidak boleh terjadi yang demikian itu. Akan tapi subhanallah, begitulah. Islam kurang cemburu di dalam diri kita. Kita kurang cinta kepada Nabi SAW. Masalah pemboikotan dan sebagainya, lakukan selagi itu adalah bermanfaat dan memang ada pengaruh. Oh, ada pengaruh. Dulu pernah waktu diboikot, kerugian negara tersebut besar. Sebelumnya adalah Denmark, sebelumnya mana lagi? Itu adalah kerugian besar dalam hal ini. Produk-produknya orang yang musuh Islam hendaknya harus kita boikot. Lalu bagaimana di sana kan ada kaum muslimin, mereka kena imbasnya. Sudah difirmankan oleh Allah ya. Kalau kita masih berada di kalangan orang-orang kafir, biasanya ada musibah yang Allah timpakan kepada orang kafir, orang Islamnya juga kena. Tapi bagi orang beriman di sana, ingat, orang beriman muslim di Perancis dengan kondisi saat ini diboikot, kemudian ekonomi menjadi rusak, maka dia akan menjadi sempit rizkinya, maka akan diangkat derajatnya. Jangan khawatir, hai orang beriman yang ada di Perancis sana. So, musibah yang Allah timpakan kepada satu kaum karena maksiat, karena dosanya satu kaum, orang beriman yang baik pun akan kena di situ. Cuman bedanya, kalau orang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu adalah sah-sah saja jika pertama benar bahasanya terjadi penghinaan siapapun. Makanya ini kan yang kami sampaikan dia hanya berlaku kepada Presiden Perancis, siapapun. Kalau terjadi penghinaan, hendaknya diberi hukuman. Hukuman kalau dekat dijewer langsung, ditegur dekat. Kalau satu bangsa mungkin segera didatangi, suruh minta maaf, kemudian dihukum. Kalau di Indonesia, karena ini luar Indonesia kita tidak punya, ya barangnya jangan masuk, kita diboikot. Itu sah-sah saja. Kalau ada cara yang lain, mungkin ada ide cemerlang, apa sih menjadikan dia tobat dan menjadi pelajaran buat yang lainnya agar tidak melakukan yang serupa? Ayo kita lakukan. Tujuannya itu sebetulnya. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa-siapapun yang saat ini punya kebencian kepada baginda Nabi. Allah berikan petunjuk hidayah sehingga menjadi perindu dan pecinta Nabi. Dari dulu sudah ada. Sayyidina Umar membenci Nabi menjadi pecinta. Sayyidina Khalid membenci Nabi menjadi pecinta. Akan tapi selagi mereka belum ikrar, tobat dan kembali kepada jalan yang benar, maka mereka harus berurusan di dunia, harus direndahkan dulu, dihukum sebelum nanti di akhirat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah